Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Ketika kita dibaptis, kita menerima karunia-karunia dari Tuhan. Artinya Tuhan itu mempersiapkan kita agar kita rela berbuat baginya. Diberinya kita karunia-karunia masing-masing dari kita. Ketika dibaptis, kita itu diberi lilin terang. Dan itulah tanda kenabian. Kita diberi tugas kenabian. Siapakah nabi itu? Nabi itu dahulu dipanggil Tuhan menurut caranya masing-masing. Ada yang mendengar suara Tuhan itu melalui guntur yang hebat. Ada yang merasakan kehadiran Tuhan itu dalam gempa. Ada yang merasakan kehadiran Tuhan itu dari angin sepoi-sepoi, seperti Nabi Elia. Atau Nabi Musa mendapatkan panggilan Allah itu ketika melihat semak-semak itu terbakar. Tetapi tidak hangus. Ada api, tetapi daun-daunnya tidak hangus. Lalu Allah berkata, demikian juga gini Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel itu merasakan bahwa rohnya kembali, dikatakannya rohnya kembali dan ia ditegakkan. Dan kemudian
Allah bersabda kepadanya, "Pergilah kepada bangsa yang sudah kuajar dan kupimpin, tetapi mereka sekarang menjadi pemberontak-pemberontak. Engkau kuutus kepada mereka, kepada bangsa yang keras kepala dan tegar hati." Keras kepala dan tegar hati. Artinya batinnya roh orang-orang itu menolak dia. Dan budi mereka tidak mau mengerti. Artinya kepada Yehezkiel, hendaklah Yehezkiel itu memperkuat dirinya. Aku mengutus kamu, roh Yehezkiel dikuatkan oleh Allah. Roh itu yang membuat kita itu berbeda dari makhluk ciptaan lainnya. Bila makhluk lainnya itu menyatakan semarak Allah dengan sendirinya, dengan badannya merak yang bagus, harimau dengan kulitnya, gajah dengan gadingnya, menyatakan kemuliaan Allah dengan rupa-rupa bentuk badannya. Tetapi manusia itu kalau ingin menyemarakkan Allah atau mengikuti, harus mempergunakan roh, jiwa, dan badannya. Budinya harus berpikir secara rohaniah. Karena dengan demikian baru bisa menggambarkan betapa Allah itu sangat mulia. Badan kita ini sesungguhnya sangat kuat. Bisa kita itu, kalau kita itu sehati, sesuara dengan Tuhan, kalau batin kita itu percaya akan karya Allah di dalam diri kita, maka kita itu akan mampu mengalahkan segala kesulitan hidup. Memang manusia itu harus mengalami berbagai hal. Manusia yang wajar itu seringkali terjatuh. Tetapi kalau ia dapat kembali bangkit, itu ada daya-daya dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Wajar bila manusia itu mengalami kekecewaan, kesal, bahkan marah ketika ia merasa kebenaran yang dipikirkannya, yang dihayatinya itu tidak dianggap, ditolak, atau tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya, seperti yang dialami Yesus ini. Dia datang ke tempat asalnya. Menurut tafsiran orang itu Kafarnaum. Mungkin Yesus sudah pindah dari Nazaret ke Kafarnaum, yang dikatakan itu kampungnya atau desanya. Dan ia mengajar di Bait Allah
dan orang-orang kagum. Tetapi kemudian orang-orang itu berkata, "Bukankah ia tukang kayu? Ia tukang kayu. Mengapa kami ini mesti mengakui tukang kayu itu sebagai seorang yang berhikmat?" Lalu Yesus yang mengerti hati orang-orang itu berkata, seorang nabi tidak diterima, dihormati di kampung halamannya, di dalam keluarga dan lingkungannya. Dan Yesus merasa heran. Wajar bila Yesus merasa heran, karena ia sudah katakan bersusah payah. Seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya. Nabi, Yesus mengakui dirinya sebagai nabi. Dan dia tahu bahwa nabi itu diberi karunia untuk menyatakan kehadiran Allah di dunia ini. Allah itu menyapa manusia melalui nabi-nabinya, mengajarkan umat Allah melalui nabinya. Lilin terang yang kita terima di waktu pembaptisan menjadi tanda bahwa kita ini juga menerima karunia, hikmat itu, kebijaksanaan, roh Allah itu dalam diri kita. Tetapi apakah kita mempergunakannya? Sebab kalau kita mempergunakannya, kita akan mempunyai kekuatan, energi, kemampuan-kemampuan untuk menghadapi kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini pasti tidak gampang, mengalami pertentangan, atau lebih-lebih kalau pendapat kebenaran yang saya rasakan, saya berikan, lalu tidak diterima. Dan saya percaya hikmat yang diberikan oleh Allah kepada diriku ini ingin memberikan damai sejahtera. Kita tahu bahwa Yesus datang itu untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Ia berkeliling untuk mengajar, untuk membawa terang itu ke dalam hati manusia. Karena kalau dahulu para nabi itu diutus kepada bangsa Israel, kini kita itu dijadikannya yang disebut rasul. Rasul itu kelanjutan dari nabi-nabi dahulu. Rasul itu artinya utusan. Kalau nabi itu bernubuat, meramalkan atau menyatakan apa yang akan terjadi, maka para rasul pun menyatakan bahwa Sang Kristus, Anak Allah yang datang ke dunia ini, ingin memberi kita kekuatan menghadapi hidup ini, agar mampu. Tetapi seringkali kita dikuasai oleh diri kita. Kita merasa justru sebagai kenabian, lalu kita itu merasa hanya saya yang benar. Lalu terjadi bahwa kita itu terjatuh. Seperti Paulus yang mengatakan, ada duri dalam dagingku. Iblis itu mengecoh aku. Mengecoh itu artinya menipu diriku. Karena itu aku menjadi tinggi hati. Aku menjadi tinggi hati. Iblis itu mengocoh aku. Karena itu aku minta kepada Tuhan supaya iblis itu diusir. Tetapi Tuhan berkata,
biarkan di dalam kelemahan itu kuasaku justru akan lebih kuat. Lalu Paulus mengakui, di dalam kelemahanku, di dalam aku menghadapi penolakan, penganiayaan, dalam mengalami cuaca yang membuat kapal karam dalam perjalanan, kesulitan-kesulitan yang aku alami, masalah-masalah yang aku hadapi, lebih-lebih akan mewartakan Injil itu kepada bangsa-bangsa yang seringkali juga keras hati dan tegar tengkuk. Tapi aku lalu tahu, aku tidak boleh membanggakan diriku karena dipanggil sebagai rasulnya itu. Rasul itu artinya apostolik, utusan yang diberikan kepada kita semua sebagai penerus atau ikut serta dalam utusan Yesus Kristus ke dunia ini. Mari kita lalu menyadari mengapa Paulus berkata, di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Di dalam kelemahan menghadapi segalanya itu, ketika aku mau surut mundur, ketika itu Tuhan memberi aku kekuatan. Hikmat oleh Roh Allah itu. Roh Kudus itu bila kita terima dengan hati yang sepenuhnya, maka kita lalu tahu Roh itu sungguh-sungguh mempunyai hikmat supaya barang siapa ingin menjadi sungguh-sungguh utusan Yesus Kristus akan dikuatkan. Seperti Yesus Kristus sendiri, sekalipun ditolak di Kapernaum itu, ia terus meneruskan perjalanannya, mewartakan kerajaan Allah di mana-mana. Mari kita yang menerima karunia Roh itu, segala kecerdasan yang kita terima, kecerdasan rohani yang meliputi kecerdasan intelektual kita, perkembangan zaman, sekarang itu kita ditantang mau percaya akan kuasa Allah atau kita percaya akan kuasa duniawi ini. Kuasa Allah dapatkah dikalahkan oleh kuasa harta, kuasa teknologi, kuasa di mana manusia ingin mencari gampangnya sekarang ini? Keamanan, sudah cukup keamanan. Ada alat-alat yang canggih, alat-alat kedokteran, alat-alat teknologi yang mempermudah kita. Tetapi adakah hati kita ini, budi kita ini, hati dan budi kita ini didewasakan oleh hikmat Allah itu? Tertarik oleh hikmat Allah itu? Tertarik oleh sabda yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Tahu bahwa setiap sabda yang mengena di hatiku, itulah karunia. Supaya kita menjadi sadar apa yang dapat kita perbuat bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keselamatan sesama kita. Dunia ini sekarang digonjang-ganjing. Mungkin oleh iblis itu yang seperti dialami oleh Paulus itu. Ada duri di dalam daging kita. Ketika kita bergerak sakit, karena duri itu kemudian memperingatkan kita. Kita dikecoh oleh harga diri kita. Maukah kita tunduk kepada firman Tuhan? Atau kita
mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Mari kita percaya bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan jauh lebih kuat daripada apa yang kesukaran, kesulitan, penghinaan, penganiayaan yang kita terima. Sungguh, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur tadi mengatakan bagai seorang hamba laki-laki yang memandang tuannya dan hamba perempuan yang memandang dan merasakan tangan nyonyanya. Tangan Tuhan yang akan bergerak bila kita mempercayakan diri kita kepadanya. Mari kita bersyukur karena kita ini ciptaan Tuhan yang istimewa. Kalau hewan-hewan tadi semarak yang secara wajar oleh kodrat mereka itu, burung merak atau burung cendrawasih yang bisa menari-nari, mereka itu, burung cendrawasih itu dikatakan bisa menari sepasang menari dengan penuh kegembiraan. Kalau satu terperangkap, maka yang lain itu seolah-olah tidak mau makan. Mereka itu mau mati untuk pasangannya. Mari kita juga pasangan kita, Yesus Kristus yang telah wafat di salib itu, tetapi bangkit untuk kita, supaya kita pun dalam setiap kelemahan tetap bangkit lagi. Setiap kita jatuh, kita berdiri lagi. Semoga kita percaya akan Allah yang menyertai kita di dalam segala kelemahan kita. Amin.